Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Academy. Di video kali ini saya akan membahas salah satu soal tes Excel untuk admin ekspedisi. Bagi kalian yang tertarik bekerja sebagai admin atau khususnya admin ekspedisi, kalian bisa baca di artikel yang saya sediakan di kolom deskripsi. Kita coba buka artikelnya. Nah, di artikel ini kalian bisa baca apa itu admin ekspedisi, apa saja tugas dan tanggung jawab admin ekspedisi, dan apa saja skill dan kemampuan yang harus dimiliki oleh admin ekspedisi. Kalian bisa baca dulu artikelnya. Di kolom deskripsi juga saya membagikan link loker bagi kalian yang ingin bekerja sebagai admin ekspedisi. Nah, di sini terdapat loker sebagai admin ekspedisi di berbagai daerah di Indonesia. Kalian tinggal cari saja yang sesuai dengan kriteria yang kalian miliki. Nah, kita coba bahas soalnya. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download secara gratis. Caranya, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Nah, di sini terdapat tabel. Ada beberapa data yang terisi datanya. Dan ada beberapa data yang masih kosong nih. Jadi kita diperintahkan untuk mengisi data kosong tersebut. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada beberapa tabel referensi. Ada 5 tabel. Tabel 1 posisi kapal dan agen. Tabel 2 berangkat dari dan tujuan ke. Tabel 3 bongkar. Tabel 4 muat. Tabel 5 biaya bongkar dan muat. Nah, jadi sekitar 5 tabel referensi yang akan membantu kita untuk mengisi data yang kosong. Nah, langkah pertama agar pengerjaannya lebih mudah, kita kunci dulu headernya nih. Jadi ketika kita scroll ke bawah, headernya masih tetap di atas. Nah, caranya pilih view, pilih free spans, pilih yang free spans. Kita scroll ke bawah. Nah, jadi kita scroll ke bawah, headernya masih muncul di atas. Jadi pengerjaannya akan lebih mudah. Nah, di sini data yang terisinya ada nomor, kode kapal, dan nama kapal. Nah, pertama-tama kita harus kuasai dulu nih kode kapalnya. Jadi kode kapal ini berisikan beberapa kode dari tabel referensi. Nah, yang pertama, tabel 1 posisi kapal dan agen. Kode kapal. Nah, di sini ada kode kapal nih. Nah, kode kapal pada tabel 1 ini berisikan satu karakter awal dari kode kapal. Nah, berarti kode 1 ini adalah kode kapal, posisi kapal dan agen. Yang kedua, kode GB. Nah, kode GB ini adalah nama kapal nih, nama singkatan dari nama kapal. Yang kode ketiga, 3 karakter di kanan, yaitu di sini tabel 2, kode kapal dari berangkat, dari dan tujuan ke. Nah, jadi kita harus paham dulu mengenai kode kapal ini. Jika sudah paham mengenai isi dari kode kapal, kita akan coba mengisinya satu persatu. Yang pertama, kita akan mengisi data posisi. Data posisi ini terletak pada tabel 1 nih, posisi kapal. Nah, tabel 1 ini tabelnya atau datanya berbentuk vertikal. Artinya datanya bergerak dari atas ke bawah. Misalnya 1, 2, 3, 4, dia bergerak dari atas ke bawah. Maka untuk mengisinya kita bisa gunakan rumus namanya VLOOKUP. Kita coba ketik sama dengan VLOOKUP tab. Nah, yang pertama kita mengisi lookup value. Kita akan mencari data posisi kapal berdasarkan kode kapal yang di awal ini, angka pertama. Maka untuk mendapatkannya kita gunakan rumus left terlebih dahulu. Left tab, kita masukkan kode kapalnya, titik koma, lalu masukkan jumlah karakternya yaitu 1, tutup kurung, titik koma. Nah, lalu kita mengisi tabel array, yaitu tabel dari data yang kita cari. Kita blok tabel 1 ini, tekan F4 pada keyboard. Nah, maka akan muncul simbol dolar seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk mengunci data tersebut agar tidak berubah saat kita autofill
untuk mengisi sel di bawahnya. Selanjutnya titik koma. Lalu kita mengisi kolom index number, yaitu kolom nomor dari data yang kita cari. Nah, kita akan mencari data posisi. Data posisi ini terletak pada kolom nomor 1, 2. Kolom nomor 2. Kita klik 2, titik koma, pilih false, bawah, tab, tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya, tekan enter. Nah, jika hasilnya salah, kita masukkan dulu rumus value di awalnya. Di sini value, tab, kita tutup kurung di sini, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita autofill untuk misal di bawahnya. Klik kiri 2 kali. Atau kita tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Data posisi ini sudah terisi. Selanjutnya kita mengisi data agen. Data agen ini terletak pada tabel pertama ya, di sini. Nah, sama seperti tadi, kita gunakan rumus lookup. Kita copy saja yang data posisi agar lebih cepat. Kita blok, copy, klik, kita copy di sini. Nah, lalu kita ubah kolom index number-nya. Ini yang angka 2 ini. Kita ubah kolom index number-nya. Nah, data agen ini terletak pada kolom index nomor 1, 2, 3. Pada kolom nomor 3, kita klik 3, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita tarik ke bawah. Nah, maka datanya setelah terisi ya. Sesuai dengan tabel 1 ini. Selanjutnya kita mengisi tabel berangkat dari. Nah, untuk berangkat dari terletak pada tabel 2 ini. Nah, di sini berangkatnya. Nah, data tabel 2 ini berbentuk horizontal nih. Artinya kita gunakan rumus HLOOKUP. Kita coba ketik sama dengan HLOOKUP tab. Nah, kita akan mencari berangkat dari berdasarkan kode kapal ini, yaitu ya ini 3 karakter akhir atau sebelah kanan yang SSI ini. Maka kita masukkan dulu rumus right, masukkan kode kapalnya, titik koma. Nah, kode tabel 2 ini terletak pada 3 karakter akhir, maka jumlah karakternya 3, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya kita mengisi tabel arah, yaitu tabel dari data yang kita cari, yaitu terletak pada tabel 2. Kita blok tabel 2, tekan F4, titik koma, lalu kita mengisi baris index number. Nah, data yang kita cari adalah data berangkat. Nah, berangkat ini terletak kepada baris nomor 1, 2, 3. Nah, data berangkat ini terletak baris nomor 2. Kita ketik 2, titik koma, pilih false, tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita tarik saja ke bawah. Selanjutnya kita mengisi data tujuan. Nah, data tujuan ini sama nih seperti tadi berangkat dari. Cuman yang membedakannya adalah kolom baris index number-nya. Kita copy saja isinya. Lalu kita ubah baris index number-nya. Kita ubah 2-nya menjadi 3. Karena data tujuan ini terletak pada baris nomor 3 ya. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Tarik ke bawah. Nah, jadi kita bisa mengerjakannya secara cepat gitu ya. Selanjutnya kita mengisi data bongkar. Data bongkar ini terletak pada, nah di sini tabel ketiga data bongkar. Nah, di sini ada referensinya berangkat. Nah, jadi kita akan mengisi data bongkar berdasarkan data berangkat. Kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, kita akan mencari data bongkar berdasarkan data berangkat. Kita klik sel berangkat ini, titik koma. Kita blok tabel 3, tekan F4, titik koma. Nah, data bongkar ini terletak pada kolom nomor indeks nomor 1, 2. Kita ketik 2, titik koma, pilih false, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita tarik ke bawah.
Nah, maka hasilnya pun muncul. Selanjutnya kita mengisi data muat. Data muat ini letak pada tabel 4 nih, data muat. Kita mencari data muat berdasarkan data tempat. Kita blok. Sama dengan VLOOKUP tab. Nah, kita akan mencari data muat berdasarkan data tempat, yaitu data tujuan. Kita klik sel tujuan ini, titik koma, lalu kita mesti tabel arah, yaitu data yang kita cari. Kita blok tabel 4-nya, tekan F4, titik koma, kolom index number yaitu 1, 2, kita ketik 2 ya, data muat, titik koma, pilih false, tutup kurung, enter. Kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Selanjutnya kita mengisi data biaya bongkar dan muat. Nah, data biaya bongkar muat ini terletak pada tabel 5. Kita akan mencari data biaya bongkar muat berdasarkan posisi kapal. Kita coba. Ketik sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah posisi kapal di sini. Titik koma. Kita blok tabel 5. Tekan F4. Titik koma. Data bongkar. Data bongkar ini terletak pada kolom nomor 2. Kita ketik 2. Titik koma. Pilih file. Tutup kurung. Enter. Nah, ini baru dia data biaya bongkar ya. Belum ditambahkan data muatnya. Kita coba. Kita copy saja, ditambah paste, kita ubah kolom index number-nya yaitu kolom nomor 3 karena biaya muat ini terletak pada kolom nomor 3. Enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Ini adalah data biaya bongkar muatnya di pelabuhan tersebut. Kita tarik ke bawah sampai sini. Nah, maka hasilnya pun muncul. Selanjutnya kita mengisi total biaya bongkar muat. Nah, untuk mengisi total biaya, kita bisa gunakan saja rumus AutoSum. Caranya mudah, tekan Alt sama dengan secara bersamaan. Nah, akan muncul rumus seperti ini secara otomatis. Kita tinggal tekan Enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Selanjutnya mengisi total biaya bongkar dan muat terbesar. Nah, untuk nilai terbesar, kita gunakan rumus max. Sama dengan max, tab, kita blok dari atas ke bawah sini ya, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Selanjutnya total biaya bongkar dan muat terkecil. Nah, untuk nilai terkecil rumus min sama dengan min tab, kita masukkan data biaya bongkar dan muat dari atas ke bawah seperti ini, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita menghitung nilai rata-rata total biaya bongkar dan muat sama dengan average. Kita blok data biaya bongkar dan muat dari atas ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Seluruh data pada tabel ini sudah terisi, maka soal ini dinyatakan selesai. Jadi seperti itu teman-teman cara mengerjakan salah satu soal tes Excel untuk admin ekspedisi. Semoga kalian paham. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini, karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.